Shalom, selamat pagi. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi, dan kita bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pokok-pokok doa, dan kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bersama dengan Grace Ministry, dengan Grace Ministry Church, dimanapun saudara berada saat ini, apakah di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, bahkan di luar negeri, dimanapun saudara bisa menjangkau siaran ini, kami sungguh bersuka cita menyambut saudara, khususnya saudara saya masih terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Marilah kita tetap datang ke hadirat Tuhan, berbakti kepada Dia, meskipun di dalam ibadah online yang sederhana ini. Mari kita lakukan dengan penuh hikmat, penuh hormat, tertib namun sukacita, karena kita datang kepada Pencipta kita di dalam nama penebus kita, Yesus Kristus. Segala persoalan, segala beban hidup, segala kesukaran yang kita hadapi saat ini, mari kita letakkan di bawah kaki Dia. Dan biarlah Allah sendiri yang memimpin, membimbing setiap langkah kita, setiap pengambilan keputusan kita yang kita lakukan. Dan biarlah semuanya itu diarahkan untuk memuliakan Dia. Bagi saudara-saudara yang sakit, terbaring lemah, tidak berdaya, ataupun yang saudara sedang menunggu keluarga ataupun siapapun yang saudara kasih yang sedang sakit, di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan sukacita yang sejati, sehingga kembali bisa menjalani hidup yang memuliakan Dia. Sebelum kita mulai pada online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mohon nikmat pimpinan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan, supaya kita dilayakkan datang ke hadapan kehadiratnya yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan membuka Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Biarlah segenap hati, jiwa, dan pikiran kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, atas berkat-berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita awali dengan memujikan pujian "Terpujilah Allah". Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, kita diberikan kekuatan, kita diberikan nyanyian yang baru hari lepas hari, yang ke depan yang akan kita lalui, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita, tapi kita tahu bahwa penebus kita, Tuhan kita, Dia setia, Dialah yang mengiringi kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita melampaui hari, melalui hari demi hari, untuk bisa makin dekat kepada Dia. Dan senantiasa kita mengingat bahwa kita semua yang percaya kepada Dia adalah milik-Nya, dan Dia pun milik kita. Kita tahu bahwa kasih-Nya yang sempurna di dalam Kristus Yesus cukup bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Selain Dia, kita bisa jatuh kapan saja. Tetapi hanya di dalam Dia, berpusat kepada Dia, hanya mengandalkan Dia, kita tetap teguh apapun topan badai yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan pujian Aku milik-Mu, oh Tuhan, Kau pun milikku, dan Kau mengasihiku.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, dan kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi, serta juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan atas segala perkara yang kami hadapi, di mana kami melewati hari lepas hari, dan begitu banyak problem, persoalan, dan kesukaran. Namun Engkau tetap setia, membimbing, mengarahkan kami, bahkan masih memberkati kami sampai pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat makanan, minuman, keuangan, berkat kemurahan Tuhan yang lainnya, yang seringkali kami lupakan, seringkali kami lewati, dan tidak sempat kami hitung. Bapa, kami mengucap syukur atas semua itu. Kami sadar pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, membuat kami jauh daripada-Mu. Kami sadar akan dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi, di mana semuanya itu adalah terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa dan pelanggaran yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami, melayakkan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini sampai selesai. Biarlah roh kami dibangkitkan ya Tuhan, penuh dengan kegirangan yang datang daripada-Mu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tolong setiap kami di dalam mendengar, khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengubahkannya, tambahi, kurangi, ubahkan, supaya apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan tolong kami di dalam mendengar, supaya kami mempunyai hati yang sukacita, hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, hati yang rela dibentuk bagi kemuliaan Tuhan, baik itu firman yang berupa teguran, ajakan, untuk makin dekat kepadamu. Bapa, biarlah kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk rela dibentuk melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam diri kami, membuat iman kami bertumbuh, dan kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami sadar ya Tuhan, dimanapun Injil firman Tuhan diberitakan, setan pasti ya tinggal diam. Karena itu kami mohon kekuatan untuk setiap kami
menghadapi serangan dan godaan setan, supaya apapun yang dia lakukan tidak akan berhasil. Tolong setiap kami, khususnya yang pada pagi hari ini masih mengantuk, lelah, pikiran kacau, mengembara kemana-mana. Bapa, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk tunduk, hormat, taat, patuh mendengarkan firman Tuhan, dan kami dikuatkan serta diubahkan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, yang sudah kami persiapkan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati persembahan ini. Berilah kami hati dan sikap yang benar di dalam memberikan persembahan ini. Dan Tuhan memberkati persembahan ini sedemikian rupa, memakai setiap tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga apapun yang digunakannya atau dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami pada pagi hari membawa ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah-tengah begitu banyak bangsa dan negara yang berperang, yang kacau, atau bahkan mengalami bencana alam, di negeri kami relatif aman dan damai. Kami terus titipkan ke dalam tangan-Mu untuk kesejahteraan, kesentosaan, kejayaan, kedamaian bangsa dan negara kami, Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan terkecil di mana kami tinggal. Kami mohon berkat kemurahan Tuhan. Roh Kudus menolong mereka untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadi contoh dan teladan untuk bekerja dengan tanggung jawab. Biarlah para pemimpin kami senantiasa memikirkan kesejahteraan, kesentosaan, kedamaian, keutuhan, persatuan bangsa dan negara kami. Kami secara khusus juga berdoa pada pagi hari untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pengajar awam, yang bersama-sama pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami sekalian, sedemikian rupa baik dalam berkata-kata, di dalam mengungkapkan isi hati Tuhan kepada jemaat. Dan kami dikuasai oleh Roh Kudus sedemikian rupa, sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran yang datang daripada-Mu, bukan yang datang dari diri kami sendiri. Kami khususnya berdoa untuk para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman, di dalam kondisi kesulitan mereka, yang tetap melayani Tuhan dengan setia. Bapa, kiranya Roh Kudus melawat mereka, memenuhi kebutuhan mereka, campur tangan di dalam problem kesesakan yang mereka hadapi, memberkati keluarga mereka, istri, suami, anak-anak mereka, bahkan masa depan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan juga berkati. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk STT seminari dimanapun berada, khususnya mereka yang menghadapi kesulitan, baik dalam finansial, akademis, mahasiswa, ataupun kesulitan-kesulitan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh para pemimpin, para ketua, para akademisi, para dosen,
para mahasiswa yang khususnya yang sibuk mengerjakan tugas akhir mereka, skripsi, tesis, disertasi. Tuhan memberkati mereka, memberikan hati yang sukacita, roh kegirangan yang datang daripadamu, supaya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, dan Tuhan segera bisa memakai mereka sesuai dengan hikmat dan kehendak-Mu dimanapun mereka ditempatkan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari mengalami sakit, penyakit, lemah, tak berdaya, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah mereka satu persatu, menengok mereka, melawat mereka, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, kiranya mereka dipulihkan, disembuhkan. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Miko yang masih terus berjuang pasca stroke-nya. Biarlah kasih setia Tuhan menyembuhkan, memulihkan dia, dan memberkati orang-orang yang dikasih di dalam merawat beliau. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan di dalam ekonomi, dalam kelesuan berbisnis, berusaha, bahkan mereka yang mengalami kebangkrutan luar biasa, habis-habisan. Bapak, kiranya belas kasihan Tuhan membangkitkan mereka kerohanian mereka, dan memberikan iman yang teguh kepada mereka bahwa mereka masih bisa bertahan, masih bisa dibangkitkan ke Allah siap menolong kapanpun. Bagi mereka yang pudar pengharapan, biarlah Roh Kudus memberikan roh yang penuh semangat, penuh kegiatan, penuh sukacita, berharap kepada Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemunduran iman, kelemahan iman, karena berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, beban hidup yang tidak kuat lagi mereka tanggung, yang ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari komunitasnya, saudara-saudara seimannya. Kami mohon Roh Kudus merawat mereka juga, bahkan menarik mereka kembali, merampas mereka kembali dari tipu daya iblis, supaya meninggalkan iman, tetapi diubahkan sembilan rupa, bahkan diberikan iman yang menyelamatkan, untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hidup mereka belum berakhir, masih ada kesempatan untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Dia sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita, baik itu ulang tahun, anniversary pernikahan, ataupun menikmati berkat-berkat Tuhan yang lainnya, rumah baru, dan juga jabatan baru, posisi kedudukan yang baru, tempat yang baru. Bapa, kiranya pasti yang menyempurnakan sukacita mereka dan mengingatkan bahwa semuanya itu datang daripada-Mu. Dan biarlah mereka juga menyiapkan untuk segala hormat dan kemuliaan. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Novi yang akan kembali ke Kamboja bertugas. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah kekhawatiran kami akan pecahnya perang antara Kamboja dan Thailand, kami sadar bahwa hanya di dalam tangan Tuhan dia aman, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan.
Beri dia iman yang teguh, beri dia penghiburan. Berkati juga apapun yang dia lakukan di dalam pekerjaan. Dan selalu ingat bahwa semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak Theo yang akan kembali ke Korea untuk melanjutkan studinya. Bilang kau terus membimbing dia, masa depan dia. Imannya diteguhkan, makin dekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam setiap pertumbuhannya hari demi hari yang jauh dari orang tua, Tuhan terus berkati. Juga untuk istrinya, istri Bapak Novi. Dan juga Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Untuk makin giat, makin sukacita di dalam Tuhan. Juga untuk Ibu Ari, beserta dengan suami yang saat ini Tuhan panggil dalam pelayanan. Biarlah mereka bisa merasakan betapa sukacitanya melayani Tuhan, betapa sukacitanya melayani pencipta langit dan bumi ini, yang empunya segalanya ini. Kami titipkan juga doa untuk saudara itu di dalam interviewnya dan mencari pekerjaan yang baru, untuk tetap setia makin dekat kepadamu ya Tuhan, di dalam beribadah khususnya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan sebagian rupa pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Juga untuk anaknya, pertumbuhannya. Biarlah pertumbuhan Cishlin dari hari ke hari Tuhan berkati. Demikian juga dengan anak Afung. Tuhan terus memberkati. Bapa di surga, kami serahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masa depan kami, orang-orang kami kasih, keluarga besar kami. Berikanlah kami kekuatan untuk makin dekat kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin melayani Tuhan, makin berkobar-kobar giat dan sukacita bagi Tuhan. Terima kasih, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Ku diberi belas kasihan. Hari demi hari kita tidak lepas dari belas kasihan Tuhan. Dia setia. Bahkan sekalipun kita kurang setia atau tidak setia, Dia tetap setia. Mari kita mengingat bahwa hidup kita ini adalah atas belas kasihan Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita makin giat berjalan bersama dengan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati semua anugerah-Nya. Ku diberi belas kasihan.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Kemudian kita akan menggali firman Tuhan untuk mengambil keputusan sekarang juga dan tidak menunda-nunda lagi datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Khotbah pada pagi hari ini saya berjudul sekarang juga dan jangan tunda lagi. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, dan bekerja bersama dengan Dia, kami juga mendorong kamu agar tidak menerima anugerah Allah dengan sia-sia. Sebab Dia berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarmu, dan pada hari keselamatan aku menolongmu. Perhatikanlah, sekarang adalah waktu yang berkenan itu. Perhatikanlah, sekarang adalah hari keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal anugerah hidup yang kekal di dalam Yesus itu menuntut mengambil sikap keputusan sekarang juga dan tidak menunda-nundanya lagi. Banyak yang masih pikir-pikir, masih mempertimbangkannya ataupun menunggu mendengar masukan dari orang lain terlebih dahulu. Banyak alasan yang diutarakan. Tunggu, aku kan baru mencari kerja. Nanti kalau sudah bekerja, tunggu. Karirku kan masih sedang bagus-bagusnya. Kalau karirnya sudah bagus, gajinya sudah gede, tunggu. Aku kan belum mempunyai pasangan. Nanti kalau sudah punya pasangan, ada lagi alasannya. Tunggu, aku lagi nunggu punya anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan begitu banyak alasan. Dan memang setan akan menyediakan begitu banyak alasan yang bagus-bagus buat kita untuk menunda datang kepada juru selamat dengan pertobatan. Saudara dikasih Tuhan, anugerah Allah di dalam Kristus itu, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita yang berdosa. Jadi jangan menunda-nunda pertobatan. Dan jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Supaya kita kelak tidak binasa tanpa juru selamat di dalam kekekalan. Ingat, upah dosa adalah maut. Nah, apakah saudara bisa bersukacita di dalam kebinasaan dalam kekekalan? Pikirkan, renungkan baik-baik hal itu. Jangan main-main dengan waktu. Hargailah waktu yang Tuhan berikan. Saudara dikasih Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan tawaran, penuh dengan gangguan dan kesibukan. Banyak orang tahu tentang Yesus, tetapi belum pernah benar-benar datang kepada Dia. Banyak yang berkata seperti tadi yang saya utarakan. Banyak alasan, nanti saja, tunggu waktu yang tepat. Tapi Alkitab firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas berkata, sekarang. Ibadah kebaktian online ini bukan kebetulan, saudara. Ini adalah waktu ilahi. Ini adalah pertemuan dengan kekekalan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita untuk segera datang kepada Dia dengan pertobatan. Dengan rasa takut dan gentar terhadap murka Allah yang menimpa siapa saja yang menolak juru selamat.
Ada 3 hal yang harus kita lakukan sekarang juga. Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa yang dimaksud dengan anak Allah ini? Dengan anak-anak Allah ini. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang menerima Yesus dan percaya kepadanya diberikan kuasa atau hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ini berbicara tentang suatu identitas yang baru, yang sungguh-sungguh baru, yang diberikan kepada orang percaya karena hubungan mereka dengan Kristus. Tetapi bagaimana menerima dan percaya itu? Sadari dan ketahuilah, keselamatan dimulai dari inisiatif Allah. Penerimaan manusia terhadap Kristus bukanlah hasil kehendak bebas manusia yang natural, yang netral, tetapi adalah buah dari karya anugerah Allah terlebih dahulu. Mari kita melihat Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari kehendak laki-laki, melainkan dari Allah. Bahwa kelahiran baru, regenerasi itu bukan berasal dari usaha manusia, tetapi murni karya Allah. Karena itu seharusnya di dalam hidup ini kita makin memuliakan Allah di segala kondisi, di setiap musim dan waktu yang Tuhan berikan. Sekarang mari kita melihat apa arti dari menerima Dia di dalam ayat tersebut. Menerimanya. Kita soroti kata-kata menerimanya. Menerima Kristus bukanlah tindakan bebas dari manusia yang belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Orang yang belum menerima Yesus, yang belum mempunyai juru selamat, itu kondisinya mati rohani, bisu, buta, tuli terhadap kebenaran, dan butuh Roh Kudus melalui firman-Nya untuk diubahkan, dilahir barukan kembali. Orang hanya dapat menerima Kristus jika Allah terlebih dahulu mengubah hati mereka melalui kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3-8. Maka menerima Kristus adalah respon aktif dari hati yang telah dihidupkan oleh Roh Kudus. Karena itu kita dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang yang belum mengenal juru selamat. Lauren Bednar mengatakan, faith is not the cause of the new birth, but the evidence of it. Iman bukan penyebab kelahiran baru, melainkan bukti dari kelahiran baru. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa maksudnya diberinya kuasa. Nah, kalau berkaitan dengan kuasa-kuasa begini, orang banyak tergila-gila ya, keranjingan akan kuasa. Diberinya kuasa sama dengan anugerah dan status yang baru. Kata kuasa, exousia, itu berarti otoritas atau hak istimewa. Bukan sekedar potensi, melainkan status yang resmi yang diberikan oleh Allah. Karena itu kita harusnya bersukacita. Artinya orang percaya diangkat menjadi anak adopsi Allah. Bukan karena kelayakan, tetapi karena anugerah adopsi di dalam Kristus.
Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Berkaitan dengan adopsi ini, Calvin mengatakan, adoption is the effect of faith, and faith is the work of the Holy Spirit. Adopsi adalah akibat dari iman. Dan iman adalah karya Roh Kudus. Kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu semata-mata bukan karena kita mau, tetapi karya Roh Kudus melalui firman-Nya yang mengubahkan, yang membuat dan memberikan kekuatan dan kemauan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi tidak ada satu pun yang bisa kita sombongkan, karena semua dari Dia. Setan selalu menyediakan alasan-alasan yang bagus agar seseorang menunda-nunda pertobatan, menunda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sampai akhirnya terlambat. Ya itulah strategi dia yang dia mau. Tahu-tahu sudah terlambat. Tahu-tahu sudah di alam lain. Loh, kok bau sangit? Bau terbakar. Tahu-tahu sudah ada di neraka. Memang seperti itulah taktik setan, iblis, dan kroni-kroninya. Supaya orang terus mengulur-ulur waktu, menunda-nunda untuk datang kepada Yesus dengan pertobatan. Susah dikasih Tuhan, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan keselamatan? Kita binasa tanpa juru selamat di dalam kekekalan. Saat kita dipanggil, dan pagi hari ini firman Tuhan memanggil saudara, memanggil kita semua. Saat kita dipanggil, kita tidak membawa satu pun harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan kita. Dan sadari, hidup ini di dalam dunia ini sungguh sangat-sangat terbatas. Saudara berharap berapa tahun lagi sih untuk bisa hidup di dunia yang fana ini? 50 tahun, umur 60 tahun, umur 70, 80, 90, 100. 100 tahun sekalipun itu tetap terbatas. Tetapi setelah kematian itu adalah kekal. Hanya persoalannya kita akan ada di mana di dalam kekekalan itu nanti. Di sorga bersama dengan juru selamat atau di neraka tanpa juru selamat. Dan pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Mari kita melihat gambaran sorga dan neraka menurut Alkitab firman Tuhan. Jangan menurut cerita siapapun yang bisa dilebih-lebihkan dan dikurangi. Mari kita lihat what the Bible says. Bagaimana gambaran surga dan neraka. Surga itu tempat kekal bersama Allah, di mana tempat yang penuh dengan sukacita, damai, tanpa air mata. Wahyu 21 ayat 4. Allah hadir secara penuh. Tiada dosa, penderitaan, atau kematian. Tidak ada lagi. Hidup kekal di dalam kemuliaan bersama Kristus. Yohanes 14 ayat 2-3. Dan tempat yang disediakan bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Itulah surga. Neraka itu adalah tempat di mana pemisahan yang kekal dari Allah, terpisah dari Allah di dalam kekekalan. Tempat siksaan yang kekal, api yang tak pernah padam,
Markus 9 ayat 43. Kegelapan, ratapan, dan kertak gigi, Matius 13 ayat 42. Yang dihuni oleh mereka yang menolak kasih karunia Allah dan tetap hidup di dalam dosa. Wahyu 20 ayat 15. Jangan sekali-sekali berpikir sudah enak di neraka nanti ketemu artis-artis top. Itu gambaran setan iblis. Gambaran kitab suci lain, saudara. Dan mengapa kita harus bertobat dan menerima Yesus sekarang juga? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6. Dan tanpa dia, manusia binasa dalam dosa dan menuju neraka. Yohanes 3 ayat 18. Dan dikatakan, kesempatan hanya ada selama kita hidup di dunia ini. Maka segeralah mengambil keputusan. Dan Tuhan memanggil sekarang juga, detik ini juga, untuk bertobat, untuk percaya, dan hidup baru. Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31. Saudara dikasih Tuhan, surga itu nyata, neraka itu nyata, kekekalan itu sangat-sangat lama. Maka pilihlah Yesus hari ini juga, sekarang juga. Saat firman ini diberitakan juga. Apalagi pintu anugerah masih terbuka. Dan kalau saudara ingin sedikit saja tahu tentang neraka atau merasakan neraka itu bagaimana, saudara, kalau ada waktu, kalau saudara nganggur, coba letakkan telunjuk jari saudara pada knalpot sepeda motor yang sedang menyala. Tidak usah lama-lama. 3 menit saja. Bagaimana rasanya? Panas? Itu baru 3 menit. Apalagi kalau di dalam kekekalan selama-lamanya. Dan saudara yang takut, cemas, khawatir kalau mati nanti bagaimana? Saudara yang tidak mempunyai jaminan pasti keselamatan, renungkan, untuk apa saudara beroleh, untuk apa saudara beroleh, meraih semua impian saudara, dan menolak jaminan pasti selamat hanya di dalam Yesus. Untuk apa saudara menentang, menolak dia mati-matian? Saudara menolak Yesus, saudara menolak juga jaminan pasti keselamatan di dalam dia. Dan murka Allah menyala-nyala atas diri saudara. Tidak akan ada damai yang sejati. Tidak ada sukacita yang sejati. Dan hanya membawa saudara pada kebinasaan di dalam kekekalan. Punya juru selamat, sudah pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Tetapi pasti. Sebaliknya, tidak mempunyai juru selamat. Sudah pasti binasa tanpa juru selamat di dalam kekekalan. Sebab saudara harus menanggung sendiri semua dosa-dosa. Dari lahir sampai sekarang, sampai mati. Saudara berharap dengan model kesalehan, perbuatan baikmu bisa masuk ke tempatnya yang Maha Kudus. Jangan pernah bermimpi. Ya saya katakan segala kesalahan kita, segala perbuatan baik kita seperti kain kotor. Dalam bahasa hasilnya seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kalau segala kesalahan kita seperti kain kotor, saudara bisa bayangkan betapa dosa-dosa kita
lebih parah dari itu. Karena itu jangan pernah bermimpi dengan bekal dalam tanda petik perbuatan baik kesalahan saudara bisa mengantar saudara ke tempatnya yang Maha Kudus. Sekarang mari kita melihat hal menerima Yesus. Menerima Yesus bukan soal ikut agama, tapi membuka hati untuk hidup baru. Menerima Yesus artinya mengakui bahwa tanpa Dia kita binasa di dalam dosa. Tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya. Karena Dia Maha Adil. Nah, itu artinya satu dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Karena itu siapapun tanpa terkecuali saudara adanya. Semua orang, semua manusia butuh Yesus, butuh juru selamat. Atau binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat. Hari ini, Dia mengetuk pintu hati saudara. Apakah engkau akan membuka pintu itu? Jika engkau selalu takut, cemas, dan gelisah atas hidupmu, atas dosa-dosamu, terimalah Yesus, sumber damai itu. Maka engkau akan diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Terlebih-lebih lagi saudara yang khawatir, cemas, kalau hari ini Tuhan panggil saudara, saudara akan kemana? Renungkan, tanpa Yesus murka Allah menyala-nyala atas dirimu. Jangan pernah harap ada damai sejahtera, damai yang sejati itu di dalam dirimu. Sekali lagi, saudara yang masih ragu-ragu, kelak akan di surga atau neraka. Kalau kemah kita di muka bumi ini dibongkar Tuhan, maka jangan tunda-tunda. Datanglah kepada Yesus sekarang juga. Ambil keputusan sekarang juga. Jangan tunda. Saudara dikasih Tuhan, neraka itu dipenuhi dengan orang-orang yang berkata, oh besok saja. Oh nanti saja. Oh nanti aja kalau sudah tua. Sudah pensiun, baru dekat-dekat dengan Tuhan. Atau kapan-kapan sajalah. Bertobatlah dari dosa dan hidup lamamu. Kisah para Rasul 3 ayat 19 firman Tuhan katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan adalah perubahan arah dari jalan sendiri ke jalan Tuhan. Bukan sekedar menangis terseduh-seduh di altar, tapi mengambil keputusan untuk hidup kudus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Banyak orang ingin berkat-berkat Yesus, tapi tidak mau berbalik dari dosanya. Bahkan menolak Yesus. Saudara, menolak Yesus berarti menolak anugerah hidup yang kekal bersama dengan Dia di sorga kelak. Menolak Yesus berarti binasa di dalam kekekalan kelak. Kalau engkau tidak mau bertobat, engkau menolak kasih karunia Allah. Langkah berikutnya adalah melayani Tuhan dengan segenap hidup. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, persembahkanlah hidup tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Setelah diselamatkan, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tuhan memanggil saudara bukan hanya untuk masuk surga, tapi juga untuk melayaninya, menderita bagi Dia. Dan jangan jadi penonton di dalam kekristenan. Jadi pelayan Tuhan.
melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, di segala aspek hidup kita, di gereja, di sekolah, di kantor, di tempat usaha, pekerjaan kita, di mana saja kita bisa melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bangunkan rohani. Lihat firman Tuhan dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sekarang juga. Mungkin saudara mempunyai pabrik di mana-mana, mempunyai aset miliaran atau bahkan triliunan. Tetapi saudara, semua harta kekayaanmu tidak akan menyelamatkanmu. Tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saudara yang menikmati korupsi triliunan di negeri ini, bertobatlah. Kembalikan apa yang seharusnya milik rakyat kecil. Belajarlah dari Sakeus yang bertobat dan menerima Yesus. Saudara dikasih Tuhan, negara ini rusak dan makin terpuruk karena korupsi. Tapi Tuhan tahu semua kelakuanmu. Bertobatlah hari ini juga. Atau malam ini. Tuhan akan memanggilmu pulang. Harta kekayaanmu itu bisa untuk mendukung kesejahteraan negeri ini. Lihatlah rakyat kecil yang miskin, yang bahkan tidak tahu besok harus makan apa. Sementara engkau dengan tamak, rakus, dan dengan cara-cara yang begitu menjijikkan di mata Allah, menikmati semua itu sendirian atau bersama-sama dengan kelompokmu saja. Mungkin engkau merasa paspormu telah mengantarmu kemana-mana, ke seluruh dunia, ke negara manapun di muka bumi ini yang saudara suka. Tetapi tidak akan pernah bisa membawamu ke surga, ke tempatnya yang maha kudus. Uang hartamu pun tidak bisa. Hanya iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu yang bisa mengantarmu kepada Allah, kepada Bapa di surga di dalam kekalan. Hari ini saya berseru kepadamu di dalam nama Yesus, hai para koruptor, para pemegang kekuasaan yang rakus dan tamak, bertobatlah. Hukuman Tuhan atas dirimu sudah dekat. Murkanya makin menyala-nyala atas penindasanmu terhadap rakyat yang tak berdaya. Dan terenungkan kebangunan bagi para hamba Tuhan. Kebangunan sejati tidak terjadi di atas bangku-bangku gereja, tapi di dalam hati yang terbakar untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk diubahkan sedemikian rupa menjadi pribadi yang sama sekali baru, pribadi yang total memuliakan Tuhan di segala aspek hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 bukan berbicara tentang kehendak bebas manusia untuk menerima Kristus, melainkan respon iman yang dimungkinkan oleh kelahiran baru. Yohanes 1 ayat 13. Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal yang begitu mengasihi, mengajak, mengundang saudara dengan lembut untuk datang kepada Juru Selamat. Keselamatan sepenuhnya berasal dari inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Mereka yang menerima Kristus dan percaya kepadanya adalah orang-orang yang telah diperanakan oleh Allah. Dan mereka diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Suatu anugerah yang penuh kasih dan tidak layak kita terima. Saudara dikasih Tuhan, waktu kesempatan tidak datang dua kali. Ibrani 3 ayat 15 firman Tuhan katakan, pada hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mungkin inilah kesempatan terakhirmu. Hari esok belum tentu milikmu. Tapi hari ini adalah hari keselamatan. Saya mengabarkan kabar keselamatan kepada saudara. Yesus datang berdiri di depan hatimu. Dia berkata, datanglah kepadaku. Saudara dikasih Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini juga, pada detik ini juga. Siapa yang mau bertobat sungguh-sungguh dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan untuk melayani dengan segenap hati. Saudara bisa mengangkat tangan saudara. Menyatakannya secara pribadi kepada Tuhan. Ini waktumu. Jangan tunda lagi. Yesus memanggilmu. Pagi ini, hari ini, kiranya Roh Kudus berkuasa memerintah hati dan pikiran saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Menyerahkan hidup saudara sepenuhnya. Memakai semua berkat-berkat Tuhan untuk makin memuliakan Dia. Biarlah kita terus diperbaharui oleh Roh yang membangkitkan sukacita, gairah, giat, semangat, dan sukacita total memuliakan Tuhan mulai hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Yang mengingatkan kami betapa begitu mendesaknya kami untuk datang kepada Yesus dengan pertobatan. Ampuni kami. Telah menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Menikmati belas kasih-Mu, berkat-berkat kemurahan-Mu secara tidak bertanggung jawab. Hingga merugikan banyak orang. Bapa, ampunilah kami. Pagi hari ini, kiranya Roh Kudus berkuasa memerintah hati dan pikiran kami. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Memakai semua berkat-berkat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Jangan biarkan kami menjalani sisa hidup kami untuk yang sia-sia. Tetapi sebaliknya memakainya untuk memuliakan-Mu di segala aspek dalam hidup ini. Kemanapun, dimanapun Engkau utus. Dan tempatkan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Masa depan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sebagai respon ucapan syukur dari firman yang sudah kita dengar. Sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Sambil mempersiapkan persembahan kita, kita dengarkan pujian "Ini Aku, Utus Aku".
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Ingatlah firman Tuhan, ambillah keputusan sekarang juga, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ikutlah dia, layanilah dia. Pakai seluruh hidup saudara untuk kemuliaan dia, untuk memuliakan dia. Pekerjaan saudara, studi saudara, bisnis, usaha saudara, persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Persembahkan bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita nyanyikan doksologi. Saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, STOS Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam bulan Agustus jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kelas Agustus, mata kuliah Christian Leadership dan Eklesiologi atau Doktrin Gereja. Silakan saudara yang ataupun persekutuan doa saudara ataupun komsel ataupun jemaat saudara yang mau ikut, silakan mendaftar di nomor handphone yang tercantum di layar. Juga bagi saudara yang mau join berpartisipasi dalam pelayan bersama-sama dengan Grace Ministry Church mengerjakan pekerjaan misi, pekabaran Injil, penjangkauan, KKR, seminar, pemuritan, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Berikutnya ada tersedia e-book teologi. Ada beberapa buku, 6 buku yang bisa saudara pilih. Yang pertama, Teologi Reform, itu 154 halaman. Kemudian ada Kristologi, ada Filsafat Teologi, ada Misiologi, ada Etika Kristen, dan Eskatologi. Bagi saudara yang ingin memesan salah satu judul dari e-book tersebut atau beberapa judul atau bahkan keseluruhan dari e-book tersebut, saudara bisa memesannya di nomor WA yang tercantum di layar. Sangat menarik buku-bukunya dan bisa kita pakai untuk memperlengkapi diri di dalam menunjang pelayanan kita, memakai untuk mempelajarinya supaya kita melayani dengan motivasi dan pengertian akan kebenaran, dibangun oleh iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi silakan saudara yang mau memesannya di nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah selesai. Silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.